Oke, selamat sore ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya sesi satu ini untuk yang sudah ikut webinar, tapi dari daftar ini saya lihat cuma satu ya yang pernah ikut webinar, yang lainnya belum. Karena yang sesi satu ini untuk refund policy, jadi untuk orang memang untuk orang yang udah pernah ikut webinar gitu. Jadi kalau yang belum ya eh, apa namanya ya bingung-bingung aja sendiri ya, karena sebetulnya Anda harusnya masuk ke sesi 2 gitu. Jadi saya di sesi satu ini saya tidak menerangkan dari awal lagi untuk yang apa namanya, untuk orang yang memang belum 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 dengar webinar ya 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 harap maklum ya, karena nanti diterangkan detailnya di sesi 2 bukan di sesi satu. Oke, karena ini udah jam 7 lebih 7 ya, saya mulai aja. Jadi gini, kali ini saya mau menerangkan 30 menit ini, maksimal 30 menit termasuk tanya jawab ini, saya menerangkan mengenai refund policy, yaitu apa yang ada di agreement ya. Hanya saya akan mengulang sedikit untuk prosesnya aja. Kembali ini bagi Anda yang baru datang dan bingung, tiba-tiba saya masuk dari tengah-tengah, Anda harusnya masuk ke sesi 2 dan tidak perlu ikut yang sesi 1, karena sesi 1 ini penjelasan detail hanya mengenai refund policy-nya aja. Jadi penjelasan mengenai green card dari nol, dari awal itu adanya di sesi 2. Oke. Oke, buat yang udah pernah, ini saya akan nerangin sedikit lagi reminder mengenai proses aja ya. Setelah itu baru masuk ke refund policy. Oke. Jadi untuk proses ya, di ID3 ini ada 3 lembaga di Amerika yang terlibat, yaitu Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker, yang kedua adalah USCIS, dan yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri ya, yang diwakili oleh kedutaan Amerika di Jakarta. Nah, ini saya remind lagi untuk Anda yang sudah pernah hadir. Untuk yang Anda yang belum pernah hadir, nanya-nanyanya nanti di sesi 2 aja ya, karena ini saya hanya skip dan saya akan hanya fokus di refund policy-nya aja. Jadi untuk pengajuan ID3 itu yang pertama Anda harus ngisi form dulu. Ada form CV yang bisa Anda download. Jadi Anda kalau habis ikut webinar beberapa hari kemudian Anda akan dapat rekaman webinarnya dengan ada link YouTube dan satu lagi link untuk download segala macam tentang ini, presentasinya, refund policy, apa namanya, jobnya, job listnya, segala macam. Ada form CV yang harus Anda isi, apa semua itu bisa di-download di link tersebut. Nah, Anda harus ngisi form CV-nya itu. Biasanya orang konsultasi dulu ya ke aku. Setelah itu dia udah tahu milih jobnya yang mana, dia ngisi form CV-nya itu. Kemudian saya tanyakan dulu ke Morgan atau partner saya dalam hal ini ya, Morgan Kanada, perusahaan Kanada itu untuk di approve dulu. Ini saya punya kandidat, CV, formnya kayak gini, form CV-nya seperti ini, copy paspornya ini, ada case, ada kasus tertentu, saya tulis ini case-nya begini, ini go or no go. Kalau let's say itu go, oke, orang ini bisa apply, dan Anda bisa tanda tangan agreement, ada 2 agreement, legal agreement-nya dengan US Immigration Lawyer, yaitu Ruby Law, bentar mana ya, salah, bentar. Dengan Ruby Law, dan satu lagi tanda tangan agreement-nya client service agreement dengan perusahaan saya ya, PT Anugerah Askara Paramitra. Nah, itu. Kemudian Anda bayar nih. Bentar ya.
Kemudian Anda bayar 5.800. Ini detailnya nanti saya bikin. Saya ini dulu ya. Anda bayar 5.800. Oke, nah setelah Anda bayar, maka nanti Anda tunggu dulu, akan ada konfirmasi, ya kan, ada bayar, nanti saya mintakan ke mereka bukti transfernya, ya kan, ini orangnya sudah terima duitnya sekian, jadi 5.000 dan 800, 5.000-nya ke mereka, 800-nya ke saya kasih invoice. Terus setelah itu maka nanti akan ada konfirmasi lagi dari merchant bahwa orang ini orang ini dikonfirm untuk apply pada job ini, job misalnya job job kasir gitulah ya di perusahaan ini gitu ya, di perusahaan ini. Nah, nah habis itu nanti Anda menunggu yang namanya ini job offer, ya, job offer. Ini harus Anda tanda tangan, employer tanda tangan juga, ya. Habis ini terus nanti nunggu lagi jadwal wawancara kalau ada. Karena ada job yang pakai wawancara, ada yang random. Ada yang semua diwawancara online, ada yang random. Biasanya wawancaranya grup gitu ya. Nggak satu-satu, karena orangnya bisa puluhan, dia capek yang wawancara. Nah, terus udah itu ya. Itu proses yang pertama. Kalau udah itu nanti pihak merchant akan mensubmit data-data Anda ke USA, ke Department of Labor. Nanti ada tanda terimanya dari perm application ya namanya, dari Department of Labor. Nah, dokumen ini bukan untuk Anda tapi untuk employer, karena yang apply ke Depnaker adalah Depnaker Amerika ya, maksudnya yang apply ke Depnaker ini bukan Anda tapi employer, ya, karena Anda di hire oleh employer itu, maka employernya yang apply. Nanti kalau udah setelah 6 sampai 9 bulan, maka akan ada approval dari Depnaker tersebut. Ini untuk employer, bahwa kepada employer ini, kepada PT ini, misalnya ya, foreign workers name-nya ini, jobnya ini gitu, di kotanya ini gitu. Itu udah kita confirm. Nah, udah. Kalau udah ada ini yang namanya labor certificate, ya, ini perm approval dari ini namanya labor certificate. Ini dokumen akan dilampirkan untuk ke imigrasi Amerika, ke USCIS. Jadi udah satu tahap, yang biru ini sudah selesai, LC-nya approve. Ya, itu udah kira-kira kalau sama masa tunggu Anda misalnya sekarang, kira-kira udah 1 tahun berlalu itu. Bisa 1 tahun depan. Misalnya Anda apply-nya bulan Juni, dari Anda apply sampai submit dokumen ke Depnaker itu bisa 3 bulanan. Karena nggak bisa mepet-mepet ya, karena mereka banyak sekali paperwork-nya dan mereka apply-nya itu satu batch gitu. Satu batch. Sambil ini saya buka dulu mungkin job list ya. Bentar ya, aku buka dulu job listnya. Nah, kayak gini. Ya, ini job listnya. Di job listnya ini Anda bisa download, Anda bisa milih. Di sini ada tulisannya expected firm filing dates Juli. Kalau ini misalnya Juli, mana ya? Bentar. Ini Juli, Juli apa sih? Ya. Nah, ini yang di amusement park construction labor ini Juli. Terus ini ya fast food ini di Kaos Junior ini Agustus September. Nah, ini kalau kayak gini udah Anda harus apply, apalagi yang Juli itu sudah harus apply karena prosesnya mereka banyak paperwork-nya, antara mereka sama si employer itu banyak paperwork-nya. Jadi jadwal perm filing ini adalah jadwal mereka untuk filing datanya ke ke Depnaker. Ya.
Oke, saya iniin dulu. Bentar ya. Oke, itu kira-kira udah sama masa tunggu untuk approval dan nakar udah bisa setahunan sendiri, udah yang 1 tahun 12 bulan lah sih ya. Oke, sekarang masuk yang proses yang oranye ini yaitu proses imigrasi. Jadi proses imigrasi ini hanya bisa di berjalan kalau employer itu sudah mendapatkan approval labor certificate atau LC ini. Di situ dengan nama Mas employee satu labor certificate untuk satu employee. Namanya ini gitu. Karena itu harus dilampirkan. Jadi Anda sudah di-approve dulu untuk di Depnaker itu nama Anda sudah approve untuk bekerja di Amerika. Nah, sekarang tinggal izin tinggalnya. Karena ini tidak pakai work permit, ya, ini langsung green card. Kalau work permit itu Anda hanya bisa bekerja, itu kerja sementara. Kalau green card itu Anda apply KTP-nya Amerika. Jadi setelah dapat LC ini maka lawyernya yang bekerja langsung mereka submit dokumen ke USCIS. Nanti USCIS akan keluarin approval, ada form yang harus diisi ya oleh lawyernya itu form I-140. Terus ini ada lampirannya dengan data Anda sudah diketikin sama si apa namanya lawyernya udah ada gitu. Ya, jadi Anda harus tanda tangan, ada yang harus Anda tanda tangan gitu. Nanti dia akan keluar approval ya, keluar approval. Nah, kalau sebelum ini, jadi sebelum submit itu Anda harus bayar dulu 700. Kalau nggak dibayar dulu, lawyernya nggak akan submit karena dia harus untuk filing dokumen itu harus bayar ke government ya, ke USCIS. Ya, mana ya? Bentar, masih proses. Sorry, masih proses. Oh, bentar. Oke, bayar ya. Nah, ini pembayaran kedua 700 ya. Pembayaran pertama kan 5.800. Pembayaran kedua ini 700. Kalau Anda enggak sabar karena untuk imigrasi ini Anda harus nunggu setahun lagi ya. Jadi kalau dari sekarang Anda apply, let's say udah bisa nunggu 2 tahun kan untuk sampai imigrasinya approve ya. Kalau aduh gue kelamaan ya nunggu 2 tahun ya. Oke, Anda bisa bayar yang pakai premium processing upgrade, yaitu bayar 2.500. Itu semua biaya ya, biaya untuk processing di imigrasi. Nah, kalau Anda bayar itu, maka yang tadinya proses imigrasi itu 10 sampai 12 bulan bisa dipendekin jadi cuma sebulan atau 2 bulan. Saya punya klien 1 minggu kelar. Approve maksudnya ya. Nah, kalau udah approve ini, Anda bayar sisanya yang terakhir, yaitu 8.015. Totalnya itu 14.500. Sorry, tadi aku lupa bilang. Totalnya itu 14.500. Jadi pembayaran yang terbesar adalah Anda bayar kalau Anda sudah lolos dari Depnaker dan imigrasi. Tinggal proses terakhir yaitu wawancara dan tes kesehatan. Jadi tes kesehatan dulu hasilnya dibuka oleh petugas kedutaan Amerika. Oke, nah ini Anda bayar sisanya 8.015. Ini ada rincian biayanya dan paymentnya ini untuk lawyer dan konsultan dan saya juga. Ini pokoknya totalnya segini. Nah, prosesnya kayak gini. Oke. Jadi sebelum memulai suatu proses bayar dulu baru proses, bayar dulu baru proses. Nggak ada proses belakangan. Ya, karena ini melibatkan lawyer. Kalau lawyer disuruh pay later nggak akan mau. Saya juga nggak mau nomborin ya. Jadi ini pertanyaan yang banyak ke saya, boleh nggak pay later? Dibayar nanti kalau udah kerja. Jelas nggak boleh. Gimana saya mau ngejar-ngejar Anda ke Amerika, udah nggak mungkin lah ya. Gitu. Oke, nah ini kalau tadi proses yang kedua imigrasi udah kelar. Sekarang yang ketiga yaitu apa namanya ke USCIS. Nah ini Anda kira-kira nunggunya mungkin 3 bulan 4 bulan. Kalau sudah selesai di sini, maka Anda sudah berhak mendapatkan status imigran visa. Nanti kedutaan akan memberikan stempel
di Anda di stikerin namanya imigran visa. Nah, ini Anda berhak apa namanya untuk dalam 6 bulan kalau sudah dapat ini Anda harus sudah berangkat ke Amerika karena ini validity-nya 6 bulan. Nanti green card-nya diberikan di sana karena green card itu baru berlaku bila Anda sudah menginjakkan kaki di Amerika. Nanti lawyernya akan mengirimkan ke alamat Anda. Oke, ini kan sekarang ini mau refund polisi ya. Oke. Oke ya. Ini tadi pembayaran ya, proses pembayaran itu pembagiannya gini. Jadi yang 5.800 ini ada perinciannya. Kenapa dirinci-rinci? Ini tujuannya ada admin cost ini nanti terkait dengan refund policy-nya. Ini ada deduction kalau pas refund policy. Pas refund ya. Nah, ini apa nih ya? Oh, ini pembayaran kedua 700, tapi kalau Anda jadi Anda lihat yang biru ya, yang satu normal, yang satu expedited. Kalau 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 Anda mau cepat tambah 2.300, 2.500 ya. Ini pembayaran kedua. Dan tadi yang pembayaran terakhir sebelum Anda wawancara di kedutaan, Anda sudah melunasi semua pembayaran. Itu kayak gini. Jadi bedanya antara proses yang biasa dan cepat itu di proses imigrasinya aja. Kalau biasa Anda bayar 700, kalau cepat Anda bayar tambah 2.500. Ya. Sedangkan di proses terakhir sorry, ini saya rawat ya. Sorry. Sebentar ya. Oh ya benar. Oke. Nah, ini semua sama ya kalau Anda tinggal di Indonesia kan Anda tidak tinggal di Amerika ya. Kalau Anda tinggal di Amerika nanti urusannya lain lagi. Ini pembayarannya seperti ini, 8.015 rinciannya seperti ini. Jadi ada biaya-biaya yang dibayarkan ke government. Nah, 14.500, yang 17.015 ini kalau Anda bayar yang tambahan 2.500 itu tadi. Oke, sekarang saya masuk refund policy. Bila ya refund policy ini sumber dananya akan ditransfer satunya kalau merken, jadi Anda transfer ke merken yang punya merken, Anda langsung transfer ke rekening merken tidak lewat saya. Ya, langsung ke rekening sana dalam US dollar. Kalau yang dengan service level agreement dengan PT saya dengan perusahaan saya, Anda mau pakai rupiah juga boleh, nanti tinggal kursnya berapa hari itu ya. Jadi nggak harus pakai dolar. Tapi yang kalau dengan merken harus pakai US dollar. Ini ada agreementnya ya, tapi apa namanya karena ini banyak yang baru, saya nggak nunjukin agreement ya. Tapi ini ada yang ini saya tulis. Nah, ini refund policy ini saya tulis bahasa Inggrisnya, saya tulis bahasa Indonesianya, terus perhitungannya dalam Excel itu seperti ini supaya nggak bingung. Bila Anda pertama ditolak di tahap awal yaitu tahap waktu apply debtnaker ya ditolak, misalnya ditolak ya. Nah itu Anda semua akan di refund. Saya menahan fee $200 karena saya udah kerja dari awal. Oke. Kenapa ditolak? Misalnya ada mungkin apa ya? Biasanya ada yang mungkin Anda mengisi tapi nggak sesuai gitu ya, data yang nggak sesuai. Misalnya gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau ditolak itu jarang ya, karena misalnya kalau Anda ditolak, Anda boleh cari job lain sebetulnya. Oh enggak, ditolak sama employer ini ya udah gitu. Anda bisa cari job lain juga. Itu. Jadi biasanya sih kasus ini so far saya sudah tanya ke mereka belum pernah ada kasus yang ditolak di Denmark. Belum ada karena dari awal udah kita udah screening dulu ya. Jadi so far mereka juga belum pernah mengalami, tapi tetap dalam agreement harus ditulis. Ya namanya kan lawyer, tetap harus mereka tulis. Ya. Terus yang kedua, kalau ditolaknya di tahap imigrasi. Nah ini misalnya kalau ditolak di imigrasi ada dua duit yang nggak bisa balik. Yang pertama itu biaya filing, yaitu yang 700. Yang kedua, mereka mengenakan 750.
karena dia udah kerja dari di tahap yang awal itu kan dia udah kerja dan lawyer-nya juga udah kerja dan masukkan apa dokumen ke USCIS. Apa yang menyebabkan orang itu bisa ditolak? Misal gini ya, ini kan masih nunggu setahun ya untuk imigrasi. Ini kan masih masih apply di Depnaker dan sebagainya, tunggu setahun. Let's say Juni tahun depan approve nih labor sertifikatnya dan kemudian lawyernya itu submit ke imigrasi gitu ya. Maka hmm, paspor Anda apa namanya paspor Anda kan harus disubmit ya. Taruhlah misalnya ternyata selama setahun ini Anda mau cari duit dulu kerja ilegal gitu ya. Terus overstay, tapi nggak bilang aku, ya aku nggak tahu. Kan tadinya semua clean case. Setahun, cari duit dulu ke Amerika dulu kerja ilegal dulu. Nah, sekarang soalnya banyak banget kasus kerja ilegal ini banyak. Bukan masalah kerja ilegalnya, tapi overstay-nya. Atau misalnya tinggal di Amerikanya tuh mepet-mepet 6 bulan, itu juga mencurigakan. Itu bisa menyebabkan Anda ditolak di imigrasi, di proses imigrasi. Karena kelihatan dari paspor dan terdeteksi semua aktivitas. Loh, ini orang ini kok berangkatnya tahun sekian udah nggak balik-balik ya. Padahal kan saya juga nggak tahu ya, kan Anda nggak bilang. Nah, misalnya gitu, itu menyebabkan Anda bisa ditolak. Oke, ini ada yang refundable sekian, yang tidak refund sekian. Nah, di sini ada pernyataannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini statement yang ada di agreement, saya terjemahkan ke dalam Excel. Yang di dalam agreement dengan lawyer itu yang nggak ada adalah fee saya, karena fee-nya mereka terpisah, fee-nya saya terpisah. Di Excel ini semua saya gabungkan supaya nggak bingung ya orang. Jadi berapa sih duit yang di refund berapa, yang nggak refund berapa gitu kan bingung ya kalau nggak gitu. Jadi aku bikin dalam satu Excel gini. Ini Anda bisa download ya. Sebentar. Sebentar. Saka yang lain kalau ada nggak apa-apa dimasukin aja kok. Paling tunggu 10 menit kok maksimal. Ya, ya. Sorry. Saka, tolong yang lain dimasukin di admit yang lain. Oke. Uh, Bapak Ibu yang lain ini saya masih sesi satunya belum kelar ya. Jadi kalau ada bingung, sorry ya. Karena saya molor mungkin 10 menit karena tadi mulainya agak terlambat. Uh, Oke. Ini kalau Anda ditolak di sesi yang ketiga, ya. Kalau Anda ditolak di sesi di periode yang ketiga, yaitu periode terakhir, yaitu waktu apa namanya wawancara di kedutaan. Nah, ini adalah sekian yang di refund dan sekian yang tidak di refund. Yang ada form I-485 ini kalau Anda tinggal di US. So, kalau Anda tidak tinggal di US, ini saya nggak terangin ya. Lihat aja yang bagian yang hijau ya, berapa yang refundable dan berapa yang non refundable. Jadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk filing dokumen ke imigrasi, ke embassy untuk proses ke National Visa Center untuk proses nanti di embassy dan sebagainya itu tidak bisa ditarik ya. Tidak bisa ditarik. Dan kemudian lawyer mengenakan dan mereka mengenakan ada yang namanya admin cost. Tapi Anda lihat sebagian besar dana itu akan kembali. Ya, saya udah ngelihat banyak agreement mereka ini adalah paling fair dari sisi refundnya. Nah, oke. Nah, sekarang apa sih yang bisa menyebabkan orang itu ditolak di kedutaan, ya kan? Pertama, dari awal kita udah cek dulu misalnya Anda tidak boleh ada penyakit menular. Ya, jadi kalau memang Anda ada penyakit menular atau Anda jangan biasanya saya menanyakan apakah Anda pernah misalnya pernah let's say ya
pernah mendapatkan terapi kanker gitu ya, misalnya, tapi Anda sudah membaik, itu saya sarankan jangan apply, ya, jangan apply, kayak gitu. Terus apalagi yang bisa menyebabkan ditolak? Karena Anda harus menghadap ke kedutaan itu satu keluarga. Nah, misalnya yang gampang aja ya, waktu di kedutaan itu Anda nggak boleh apa istilahnya, Anda itu nggak boleh sampai nggak tahu Anda kamu nanti kerja di mana. Kerja di mana ya Bu ya? Nah, jangan gitu. Anda harus tahu, oh Anda kerjanya di sini, kotanya ini, ditanya, nanti jobnya apa? Apa ya? Nah, itu kayak gitu. Jadi Anda harus tahu Anda ke Amerika itu kerjanya di mana, jobnya apa, itu kayak gitu-gitu hal yang basic. Sama dandannya jangan pakai barang-barang branded ya, terutama untuk cewek. Kan bingung itu katanya mau kerjanya kenapa dandannya kayak gini gitu. Nah, hal kayak gitu. Ya, pokoknya sepanjang Anda normal wajar-wajar aja, Anda pasti lolos dari wawancara itu. Dan itu ada panduannya ya, ada panduannya dari Mergen untuk interview. Nah, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengenai agreement ini di dalam agreement aslinya ditulis. Nah, ya gitu. Gimana kalau saya tes kesehatannya jelek? Kalau apa namanya? Kalau itu hal itu pre-existing dan Anda sudah tahu dan Anda tidak melaporkan sebelumnya. Tes kesehatan saya itu dulu jelek loh. Gini, saya punya penyakit begini-begini misalnya. Nah, itu biasanya saya tanyakan dulu. Kalau Anda tidak melaporkan itu dan nanti pada saat tes kesehatan ternyata Anda misalnya perokok ya, ternyata dan Anda tuh sering punya penyakit pneumonia lah misalnya, gitu ya. Jadi kan kelihatan tuh gampang dari X-ray ya kalau perokok smoker selang itu kelihatan. Misalnya kayak gitu. Ini kenapa paru-parunya kok nggak sehat? Nah, itu bisa ditolak misalnya kayak gitu. Tapi kalau Anda tidak melaporkannya dulu, maka Merken tidak akan mengganti biaya. Tidak akan refundnya ini tidak akan diganti. Kalau Anda tidak melaporkan, maksudnya ada penyakit pre-existing yang tidak Anda laporkan. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya apa namanya tidak, misalnya hasil tes kesehatannya itu jelek, tapi Anda sebelumnya memang nggak ada kasus, nah itu mereka akan mengembalikan dananya. Ya, terus apa lagi? Nah, sekarang bukan ditolak ya, tapi Anda yang mengundurkan diri. Ya, kalau Anda yang mengundurkan diri, ini kan salahnya Anda ya. Ya. Kalau Anda mengundurkan diri di tahap imigrasi, maka biaya lawyernya tidak diganti. Ya, kan Anda yang mengundurkan diri ya. Terus ini sama ini kalau Anda mengundurkan diri di tahap yang konsuler terakhir ya, konsuler, maka biayanya itu tidak diganti. Hanya saya baik hati nih, biaya ke saya 2.000, saya balikin 1.200. Anda saya charge 800. Jadi biar ada yang balik gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini kata-kata dalam agreement-nya sendiri. Oke, ini soalnya sudah lewat. Kalau mau tanya silakan. Yang tanya hanya orang yang pernah ikut webinar aja ya. Yang enggak, yang enggak, yang belum ikut yang berikutnya ya, ikut yang sesi 2, jangan tanya dulu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya Pak Saldi ya, gitu. Saldi. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya tutup ini sesi ini. Angel, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Bu Jogina. Ya, halo. Ya. Saya Alex nih mau nanya. Ya. Yang itu yang visa imigran itu bisa tolong dijelasin nggak ya? Saya ditanya sama anak saya tuh kemarin mau nanya itu yang apa kode-kodenya itu Kode? Kemarin itu kan ada ini ya, bukan kode sih, apa sih namanya tuh? Bentar ya. Bentar. Ini? Yang kayak ini nih.
Ini, kayak kategorinya IR1 itu apa, Bu? Itu imigran visa ini bentar, sebenarnya bentar, bentar. um, yang ada visa itunya tuh imigran visa ya. Ya, ini imigran visa ini kan cuma sementara aja. Yang penting kalau sudah dikasih ini Anda harus berangkat ke Amerika karena ini kan sebelum istilahnya Anda sudah di-approve green card tapi kartunya belum terima. Iya, iya. Enggak, Ya, maksudnya itu kan ada apa kategorinya gitu ya. Terus kategorinya ada imigran visa itu ditulis imigran visa. yang IR1 ya. IR1 itu apa? Mana sih IR1 IR1? yang di visanya itu dulu. Mana sih? Yang jelas ini udah ditulis imigran visa. Enggak, yang ada gender kan sebelahnya gender itu kan ada kategori visa. Itu imigran visa itu sebenarnya beda sama visa turis beda ya? Atau Beda visa imigran sendiri? visa. Kalau kalau di visa turis kan tulisannya visitor visa. Oh, Iya. kategorinya itu yang IR1 itu adalah kategori imigran visa namanya ya. Yang di Terus bawah terang aku nggak registrasi. merhatiin itu. Nanti aku cari ya. Soalnya Oh, saya nggak merhatiin detail-detailnya karena kan apa namanya nggak apa namanya nggak apa ini. namanya kalau IR1 ini karena dia spouse ini dia spouse soalnya. Dia Oh, ini iya, spouse. iya. Jadi kan misalnya Anda berangkat satu keluarga gitu. Iya, iya. Oh, itu Ya, kategori itu. ini kebetulan punyanya orang yang spouse gitu. Kan kan dikasih semua sama kan, dikasih nanti itu ada kodenya kalau apa namanya IR1 atau CR1 itu spouse. CR1. Oh, itu nggak ada hubungan sama visa itu statusnya dia ya. Kan dari tulisan imigran visa itu aja Oke, oke, oke. yang penting. Tapi imigran visa ini berlaku 6 bulan ya, Bu? Iya ini 6 bulan, 6 bulan Anda sudah harus berangkat ke Amerika untuk dapat green cardnya. Oh, kalau Untuk lebih dari 6 bulan udah nggak berlaku ya. Itu iya imigran iya visanya. kalau nggak boleh Anda harus kalau 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 namanya PR ini kan Anda memang harus siap berangkat gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Jadi ini imigran visa khusus untuk mendapatkan PR ya. Jadi nggak Ya untuk mendapatkan green card, ini green card. untuk Untuk dapat mendapatkan green card, semua judulnya green card, hanya caranya macam-macam, EB1, EB2, EB3, kita itu dapat kan cuma jalur ya, tapi judulnya itu green card. Imigran visa itu green card, gitu udah. Green ya, card itu ya. KTP gitulah. Oh, jadi kalau kalau yang ikut pakai jalur EB Sama apa aja, EB1 keluarnya nanti itu imigran semua visa sama pakai begini. ini juga. Untuk enam Oke, oke, bulannya oke. sebelum Anda dapat green card, itu kan cuma jalur gitu loh. Satu lewat jalur, lewat Sudirman, satu lewat Kuningan gitu loh. Iya, iya, iya. Heeh. Tapi Masuk kan tuh. judulnya ini tujuannya kan imigran visa, bukan jalur itu kan Anda Iya, memilih jalur yang mana yang cocok dengan kualifikasi Anda kan gitu ya. iya, iya, Bu. Iya, itu. Bu Georgina, maaf mau nanya dikit. Kalau misalnya orang yang ikut apa pakai jalur asylum gitu dari sini refugee gitu pakai visanya imigran visa juga bukan? Loh enggak, kan itu kamu ilegal dulu jadi pakai visa turis. Dan kemudian asilum Indonesia ini negara baik-baik aja kok masih mana mana mungkin gitu loh di approve asilum Iya, gitu. iya. Misalnya misalnya ada orang yang misalnya misalnya lagi nggak aman terus asylum kan dia nggak pakai visa turis ya. Maksudnya Masuk bukannya visa ilegal, turis maksudnya dia dia itu, dia sebagai pakai refugee. visa turis ilegal kemudian minta lawyer apply Oh, asilum. di sananya Iya, apply iya, asylum ya. iya. Oh iya, iya. Tapi asilum Jadi itu Anda bukan. harus banding dan apa tidak harus semua diterima ya. Kalau Indonesia kan Oh, bingung juga itu imigrasinya. Wong Indonesia nggak apa-apa kok minta asilum, asilum itu suaka. Bila Anda dalam suatu. bahaya misalnya kalau di Iran terus misalnya ya, Iya, iya, iya. Kalau lagi perang ya, atau lagi bahaya. Oh iya, iya, Bu. ya kalau di Indonesia baik-baik aja terus minta asilum kan dasarnya jadi nggak kuat. Itu banyak kok Hmm. kasus yang dipulangkan nunggu. Jadi mereka itu hanya pakai visa asilum itu mau menunggu approval itu mereka manfaatin untuk kerja. Nanti kalau udah ditolak terus mereka balik. Gitu. Oh, oh, iya, iya. Banyak Menunggu yang ditolak ya. buying time aja gitu. Jadi nggak
banyak yang ditolak kalau misalnya Iya, nggak memenuhi itu ya ya. kan dari Indonesia, kecuali Anda dari Afghanistan, dari negara-negara yang lagi perang, kayak gitu. Nah itu bisa mengurus, Iya. jadi kesananya langsung dengan asilum, Oh iya iya. mengajukan suaka langsung. Kan Iya artinya iya. meminta, karena keselamatan jiwa terancam kan. Namanya asilum itu kan Iya suaka, iya. bukan pengungsi. Kalau pengungsi kayak perang, gempa bumi lah itu namanya pengungsi ya. Tapi kalau asilum itu kan individual. Kalau perang, oh kalau gempa bencana itu bukan asilum ya, beda ya. Fungsi misalnya ya kan bencana atau fungsi perang, fungsi itu refugee itu lain. Oh, Ya sama refugee itu aja visanya. status sisanya, nggak usah dibahas lah. Kan Anda mau nggak mau jadi asilum kan? Iya iya. Bu, kalau Nah, misalnya visa, jadi visa imigran ini kalau sama seperti orang yang studi, kalau dapat apa visa studi itu beda lagi, Bu ya? Imigran visa. loh, enggak dong. Kalau studi kan dia pakai bukan imigran visa, kan student visa. Kemudian kalau Student setelah visa. lulus dia dapat 2 tahun itu postgraduate work permit. Nah setelah itu yang susah. Ada nggak employer yang mau Oke, nyponsori? Karena di oke, oke. Amerika itu terbatas masa tinggalnya H1B itu, kalaupun dapat H1B juga terbatas masa tinggalnya. Iya, iya, iya. Kalau dari postgraduate work permit. Pertanyaannya apa nih? Biasanya proses pengajuan suaka bisa bertahun-tahun. Terus terang saya nggak ngurusin itu ya. Jadi kalau Anda tanya itu saya tidak mendalami itu dan saya tidak pernah ngurusin itu. Saya ngurus jalur yang legal. Bisa bertahun-tahun itu. Kayak gitu. Ya. Kalau Anda memang terus Iya. jalurnya mau yang kayak gitu-gitu ilegal, Anda cari orang yang ilegal aja dulu. Saya nggak ngurus. Ya, apa gimana? Iya, Udah lewat di masa. Oh, udah kelar? Ada lagi? iya. Oke, oke. Jelas, Bu. Oke. Makasih. Jadi Ya. visa itu macam-macam ya, imigrasi visa, student visa, turis visa, Iya, kalau yang gigs lain visa. yang lain itu namanya non imigran visa. Oh, pokoknya yang imigran visa itu jalurnya pakai EB ini aja ya. Tidak, EB, EB wah, 3, EB 1. gimana sih? Enggak, maksud saya yang jalur emigran mendapatkan visa imigran ini lewat jalur yang EB 1, EB 2, Iya, EB 5 dan gitu ya. FB, dan FB Yang EB. sama lottery. FB itu yang Oh, family based. Cuman ada FB, oh, IB dan itu sama lotre. bisa juga yang jalur asilum langsung. Tapi kalau itu dari daerah yang memang memang negara yang memang ini ya, Oh, oke oke. dari memang yang negara. Jadi bukan pakai visa turis bukan ya, tapi langsung biasanya dia mengajukan ke kedutaan ya, anu asilum dan sebagainya. Iya iya. Kayak negara-negara yang memang konflik, negara konflik. Kalau lotre itu pakai imigran visa juga ya. Jadi di sana baru dapat itunya green card-nya ya sama ya. Iya sama, lotre itu diversity visa itu green card juga. Imigran visa itu green card, udah gitu aja. Iya Nama iya. lainnya kalau Amerika itu green card, Iya iya. gitu. Ya yang lain semuanya non imigran, temporary, intercompany transfer apa segala macam itu non imigran. Iya iya iya. Oke. Pengurusan imigran visa, saya kira balik lagi. Nanti saya terangkan ya. Ini nanti saya terangkan ya habis ini ya. Ini saya tutup dulu ya sesinya ya. Oke. Yang ini saya tutup dulu untuk sesi yang refund. Nanti Anda kalau mau nanya lagi bisa karena bisa di-download materinya. Oke.